free webinar yang memang dipersembahkan untuk teman-teman semua sekalian. Monggo bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lain karena ini kebetulan hari ini adalah webinar di penghujung 2020 kita yang tercinta, yang penuh dinamika. Senang sekali, seru banget tahun ini. Yang setiap minggunya kita ngobrolin macam-macam nih Pak Rudi. Jadi di webinar Dr. Lily ini, kalau aku boleh cerita sedikit dulu nih, jadi lebih ke perkumpulan kita yang suka berbagi pengetahuannya macam-macam, keterampilannya macam-macam. Jadi kita ini di awal-awal bahas tentang bagaimana kita membuat sabun, bagaimana kita baik untuk sabun yang cair maupun bar soap, jadi bisa untuk kegunaan yang maksimal buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan lingkungan kita tentunya Pak. Nah, dari semua macam-macam tadi, ada yang bikin kombucha, ada yang bikin microgreens yang lagi hitsnya sekarang. Dari semua itu ada tempe non-GMO yang kemarin kita juga udah belajar. Bahkan untuk wellness kita, halo, kayaknya ada yang on juga nih ya. Ibu ya. Oh udah. Oke, udah. Sorry. Jadi webinar ini memang dipersembahkan khusus untuk semuanya yang mau belajar dan ini memang free. Jadi Dr. Lily menyediakan rumah ini, kemudian Mbak Liliana juga menyediakan IG-nya, Subiantik, untuk bisa dimultiply lagi pemirsanya ya, pesertanya, supaya bisa dapat manfaat banyak banget dari pertemuan-pertemuan kita dari minggu ke minggu. Dan tamu kita ada Pak Rudi. Yeay, Pak Rudi. Hai Pak Rudi, malam ini teman-teman kita mau bahas tentang basic fotografi. Nah, penting banget nih karena teman-teman di sini juga banyak yang punya produk, teman-teman di sini banyak yang punya barang dagangan atau jualan yang memang salah satu cara jualan kita ada secara visual ya Pak Rudi ya. Itu ngebantu banget, artinya benar dong. Nah, ya. Pak Rudi di sini mau sharing tentang basic fotografi. Fotografi kenapa sih kalau saya ya, kalau mau jualan, barang jualan kita pasti difoto dong. Paling nggak kita upload ke IG, paling nggak kita upload ke sosial media atau WhatsApp kita. Jadi kita juga butuh sebuah visual untuk bisa membuat produk atau layanan kita itu bisa cepat nyampe gitu ya ke calon konsumen atau yang dimana itu bisa keluarga, bisa teman, bisa kolega, bisa teman kantor, bisa tetangga dan lain-lain ya Pak Rudi ya. Terus kita nggak tahu nih gimana sih sebenarnya yang bagus bisa dapat foto yang bagus gitu Pak Rudi. That's why makanya Pak Rudi didatangin di sini malam ini. Terima kasih buat invitation ya. Gitu. Hai, selamat datang semuanya. Makin bertambah nih, biasanya semakin malam makin ramai Pak Rudi. Nggak apa-apa, kita cerita-cerita dulu aja tentang Pak Rudinya nih. Pak Rudi, kenapa sih kok sampai suka banget sama yang namanya fotografi? Pastinya suka dong, karena memang profesinya ya sekarang ya, betul nggak Pak Rudi? Iya, betul. Ini manggilnya enaknya Pak atau Kak atau Mas atau Abang atau apa nih? Panggil Rudi aja. Oke aja ya, oke. Baiklah Rudi, saya juga Evelyn aja berarti ya, baiklah. Oke, gimana nih Rudi, kok tiba-tiba terjun full ke fotografi? Asalnya apa toh Mas? Kok Mas ya, tetap ya Jawanya keluar, maaf ya, dasar Jawa saya. Jadi emang dari dulu tuh kebetulan keluarga kita itu suka gambar semuanya. Jadi cici saya itu dulu ambil arsitek, terus sekarang itu dekorasi wedding gitu. Kalau saya dari dulu emang suka gambar, terus akhirnya ambil DKV, desain komunikasi visual di Trisakti. Oh, oke. Itu kalau adik saya main di kaligrafi gitu. Jadi emang sampai sepupu saya juga ada yang bikin untuk 3D animasi ada, terus fashion designer ada, terus
mural juga ada gitu. Jadi emang rata-rata kayaknya kebanyakan keluarga kita lebih ke seni sih. Wah, luar biasa. Jadi memang visual semua kayaknya sekeluarga ini ya Mas ya? Iya, betul. Asik, seru pastinya. Nah, Mas Rudi, apa namanya, fotografi ini buat Mas Rudi itu apa sih? Maksudnya, kenapa sih? Apa sih artinya? Benar nggak sih kalau saya hanya sekedar fotografi itu adalah alat untuk penunjang untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ke siapa aja nih, gitu. Biasa dong kalau di IG kan kita pasti ada jaim-jaimnya supaya gimana angle bagus, gimana kelihatan lebih putih, lebih cantik, lebih apa gitu. Lebih seperti itu sih untuk fotografi, karena saya hanya sebatas ini sih sebenarnya, Pak Rudi. Apakah kalau fotografi itu emang harus benar-benar bisa pakai handphone aja, atau memang harus serius banget nih, harus belanja kamera? Bisa pakai handphone. Untuk kamera, jadi ada perbedaan antara digital kamera sama handphone. Kalau seandainya untuk profesional, kenapa dikatakan profesional untuk kamera digital? Karena untuk resolusinya itu lebih besar. Nah, itu nanti akan kita jelaskan pada seminar kita. Oh, oke, baik. Saya udah nggak sabar nih soalnya. Jadi gimana? Ya, terus nanti untuk teman-teman yang menggunakan smartphone, itu saya bikin 5 seminar dengan smartphone menggunakan aplikasi gratis dari App Store atau Google Play ya. Google Play itu dengan VSCO, terus ada Canva, terus ada PixArt, terus ada apa lagi ya? Ada 5 sih macam-macam gitu. Jadi saya juga bikin seminar itu setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa jam 7. Dan kita langsung praktek biasanya di restoran-restoran gitu, karena kita kasih lihat hasilnya gitu. Nah, ini nanti kita foto dari handphone ini. Nah, nanti setelah itu untuk yang dieditnya pakai Canva, nanti jadinya seperti ini gitu. Nanti akan kita presentasikan perbandingannya antara digital kamera sama kamera handphone gitu. Buat teman-teman yang pakai smartphone itu jangan khawatir, nanti akan kita kupas tuntas kenapa dan apa bedanya perbedaan dari digital sama smartphone gitu. Jadi memang udah nggak ini ya, aku tadi sempat khawatir, waduh, ini jangan-jangan aku harus belanja kamera, nggak usah. Kekepin dompet gini hari, pakai smartphone pun bisa ya? Iya. Oke, siap, luar biasa gitu. Jadi kita nggak usah invest mahal-mahal, tapi bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Mas Rudi, kayaknya kita udah nggak sabar nih pengen tahu apa sih yang mau di-share Mas Rudi nanti. Boleh ya, jadi kita teman-teman kita masuk ke presentation-nya Mas Rudi dulu, boleh Mas? Ya, boleh silakan. Oke, aku start presenting ya. Sudah terlihat mungkin Mas Rudi? Silakan. Iya, betul, sudah terlihat. Mas Rudi, simply untuk info dengan next gitu aja, nanti saya akan pindahkan slide-nya. Iya, boleh. Jadi untuk di website saya di rudianwar.com atau di IG saya Rudianwar Fotografi, teman-teman bisa follow, kita follow-followan. Buat portfolio juga ada di rudianwar.com ya. Oke, next. Nah, ini untuk sponsor. Nah, ini untuk sponsor yang biasanya saya jalankan setiap hari Selasa itu disponsori oleh Interskill. Interskill adalah platform untuk pengajar. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajar bisa di Interskill. Nah, itu menggunakan Zoom dan bisa dipakai untuk 1 jam, 2 jam gitu. Itu secara free gitu. Nah, pas banget nih Mas Rudi, karena teman-teman kita ini suka banget sharing knowledge, sharing pengetahuan. Iya, siap. Nah, untuk teman-teman juga bisa nanti join di Interskill, terus nanti bisa sharing di situ. Lalu untuk nextnya sponsor kita dari Bank BTPN yang menggunakan Genius. Nah, biasanya kalau
untuk seminar saya itu ada diskon 40.000 dengan menggunakan aplikasi Genius. Buat teman-teman yang belum menggunakan Genius bisa ikut di seminar saya. Ini dapur suami istri. Jadi dari dapur suami istri tadi saya sudah makan juga ya. Sapi asap, wah itu enaknya luar biasa itu. Wow, emang endes banget sih di sini Mas. Iya. Kebetulan kita ada di sini teman-teman semua, cuman kita tetap jaga jarak ya. Kita berbeda ruangan, dari dua ruangannya berbeda. Ya, lalu sponsor kita tentunya dari Sugianti, penyelenggaranya. Terima kasih sudah mengundang dan sudah mempercayakan pada kesempatan kali ini untuk kita membahas mengenai fotografi. Lalu Zero Waste, Submaking, tentunya dari Sugiantik ya. Lalu kita ada unikici.co, lalu ada Kikomen, Akufood, dan ritayanmar.id. Oke, next. Nah, ini dia untuk teman-teman yang mau mampir ke dapur suami istri, kita ada promo setiap Sabtu dan Minggu yang goes, diskonnya 15%. Lumayan banget. Ya. Ini lokasinya di mana, Bu Evi? Kita ini sekarang ada di Cikatomas 1 nomor 36 di area Senopati, memang di center distrik ya. Jadi biasanya kita kalau goes kan ke arah-arah yang area Semanggi menuju ke HI, nah itu dekat-dekat situ sih, jadi nggak jauh-jauh juga. Terus juga jam 8 pagi udah buka loh, jadi jam 8 sambil jadi pit stop atau tikum ya sebutannya. Kalau di kita goeser nih, tikum bisa dong ngumpul di sini, ketemu di sini, satu dari arah mana, kita ketemulah di Cikatomas 1 di dapur suami istri gitu. Lalu untuk IG-nya di mana? IG-nya di @dapursuamiistri, nyambung semua. Dapur suami istri ya, teman-teman. Ya, nanti saya taruh di chat ya, IG-nya apa? Ya, boleh. Siap. Teman-teman langsung di follow. Oke, next. Nah, untuk teman-teman kita disponsori dari Kikomen sama Akufood, ada peluang usaha juga dengan Akufood dan Kikomen, minimum quantity 3 juta, bisa dilihat di Tokopedia dengan promo ya. Itu harganya spesial price gitu. Oke. Wow, dapat semua banyak nih ya. Iya, next. Nah, ini Akufood sama Kikomen, saya sama Yayasan Indra Kasih, ini kita sering mengadakan donasi untuk teman-teman kita yang kurang beruntung, untuk Gojek, terus untuk warung-warung, semuanya kita berikan saus-saus gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah ya dalam masa pandemi ini kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Gitu. Ya, itu banget sebenarnya karena kan memang untuk memudahkan mereka memasak dan ini bisa dapat ya, nggak usah belanja bumbu lagi gitu, benar kan ya Mas ya? Iya betul. Terus next. Nah nextnya ini unikici.co, hand sanitizer, United Good. Pemesanan bisa di 0811 803 338. Nah ini biasanya emang di seminar saya ada ini cashbacknya 5% atau 15.000 dengan promonya Unikici XRY. Next. Wow. Nah ini untuk ritayanmar.id untuk personal kaligrafi online class, personalized signature, Instagramnya ritayanmar.id atau 0811 800 3338. Menarik banget nih. Next. Nah ini dia cerita siapa saya. Dia? Jadi saya dari tahun 96 itu emang suka foto. Waktu itu emang kita pakai kamera film itu EOS 10 QD gitu.
masih yang pakai film mesti cetak dulu tuh buat hasilnya digital kayak sekarang ya. Terus udah itu saya di Trisakti ambil desain komunikasi visual, lulusnya tahun 2000, lalu lanjut langsung MBA di Newport University, lulus tahun 2002. Nah, untuk hasil karya foto-foto saya juga banyak ditampilkan di Canon School of Photography tahun 2005 sebagai lulusan cum laude. Jadi dari dulu saya hampir setiap minggu saya ikut kursus. Jadi ada kursus 3D, ada kursus Adobe, kursus foto, kursus ini, semuanya saya ikutin gitu. Jadi emang saya hobi kursus. Jadi semuanya saya pelajarin. Sekarang juga saya juga masih terus harus belajar gitu. Kayaknya juga ilmu pengetahuan sangat-sangat tumbuh pesat sekali dengan banyaknya online ini ya, gitu. Jadi harus tetap update, terus belajar, gitu. Luar biasa. Ini bukan biasa banget loh. Ini kita malam ini luar biasa karena kita di sharing knowledge, ilmu dan pengetahuan oleh seorang yang lulusnya cum laude. Wow. Thank you. Next. Nah, saya untuk foto mendapatkan penghormatan untuk fotografer pribadi Menteri Pertahanan RI selama 3 tahun. Lalu saya menangani klien-klien seperti Access1 Group. Itu untuk foto makanannya biasanya saya foto untuk yang di Duratrans atau di menu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ke 21 ya bisa lihat di situ ada yang foto-foto saya gitu. Nah terus ada beberapa klien-klien saya dari Lamborghini, DHL, Renderia, Yosi Sakaya, dan masih banyak lagi ya gitu. Next. Nah untuk jasa fotografi saya selain komersil, billboard, menu, marketplace juga untuk sosial media. Nah untuk teman-teman keterangan lebih lanjut bisa DM saya atau di internet saya, website pergianluar.com. Oke? Oke, baik. Nah, jadi fotografi itu diambil dari bahasa Yunani. Foto adalah cahaya, grafos adalah melukis. Jadi proses melukis dengan menggunakan cahaya. Nah, Bu Evi ini nggak ada kata dengan smartphone atau digital kamera kan, gitu. Jadi kita bisa lihat proses melukisnya, mau pakai smartphone, mau pakai digital kamera, mau pakai apa, itu kan merupakan proses, gitu. Nah ini yang disebut gimana caranya kita melukis dengan menggunakan cahaya, gitu. Karena tanpa cahaya kita akan melukis itu, gitu. Oke, baik. Ya. Jadi teman-teman yang menggunakan smartphone jangan kecil hati karena fotografi itu bukan dilihat dari smartphone atau digital kameranya, tapi dari prosesnya, gitu. Gimana kita bisa mengikuti proses dan kenapa bisa saya sampai punya digital kamera, punya ini, punya itu, karena ada keinginan dalam diri sendiri, wah pengen apa nih, pengen lebih bagus lagi, pengen lebih baik lagi, kira-kira seperti itu. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, kenapa fotografi itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah? Karena ini art. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Apa yang dengan Ibu Evilia, apa yang dengan Ibu Suantilia, dengan Ibu Sitilia, itu berbeda. Saya sukanya warna ini, saya sukanya warna ini. Waktu kita ketemu klien, kita selalu tanya, Bu, untuk moodboardnya ada nggak? Karena warnanya berwarna, terus temanya lebih rustic, terus mesti ada yang kayu-kayu atau apa gitu. Nah, beda lagi. Bu, ada moodboardnya, saya mau temanya merah, mau temanya ini gitu. Jadi
dalam fotografi itu sendiri nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung dari kliennya. Kalau saya melihatnya dari kliennya, kalau dari teman-teman melihatnya dari pribadi masing-masing gitu. Wah saya sebenarnya seperti ini gitu. Jadi dalam fotografi itu kesenian yang bisa kita lihat dari kita sendiri, kira-kira kita sukanya seperti apa gitu. Ya. Nah ini menarik banget nih Mas Rudi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, jadi tergantung bagaimana kita menurut kita ini udah sangat artsy dan saya suka banget, serk banget sama ini gitu. Jadi ya nggak ada yang, foto kita nggak akan disalahin orang gitu ya Mas ya, nggak, kita nggak pede soalnya kok begini ya, ini bagus apa enggak ya sebelum kita mau upload gitu ya. Jadi memang kita memang harus tahu apa yang mau kita ambil seperti apa, dan ya udah go ahead gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Bu Evi kan juga di advertising agency ya. Jadi abang klien-klien Bu Evi juga kan beda-beda maunya. Saya mau Instagramnya warnanya kuning, saya mau Instagramnya warnanya merah, saya mau ininya ini gitu. Jadi dari kliennya sebenarnya maunya seperti apa gitu ya. Oke, kalau ini diaplikasikan ke kita berarti kita maunya foto produk kita sendiri ini kayak apa gitu kan ya. Jadi nggak perlu nggak pede, nggak perlu nggak ini udah pantas belum ya kita naikin ya gitu ya. Tapi yang penting kita yakin dan kita tahu bahwa ini yang terbaik buat kita gitu ya. Iya betul. Gitu. Sedikit membesarkan hati. Oke, next. Nah, dalam fotografi ada dua, antara take a picture atau make a picture. Oke, teman-teman mau take a picture atau make a picture? Nah, perbedaannya adalah next. Nah, ini dia. Kalau take a picture itu lebih ke pengenalan teknis, gitu. Pengenalan kamera, exposure triangle, lensa, histogram, white balance, battery, itu pengenalan teknis. Wah, bahasa susah semua nih Mas Rudi. Iya. Gimana? Kalau yang take picture ini juga kita ada webinar juga setiap hari Selasa, ini kita bahas ini juga untuk yang lebih gitu. Iya. Karena dalam waktu singkat ini kita belum bisa untuk semuanya kita sharingkan gitu, karena waktunya terbatas ya. Terus ada lagi untuk make a picture. Make a picture apa sih? Make a picture itu unsur dalam pembuatan gambar gitu. Jadi dari pencahayaan, mau gelap, mau terang, mau remang-remang gitu. Dari warna, bentuk, tata letak, komposisi, angle, properti, tekstur. Jadi perbedaannya take a picture dan make a picture cuman kenal secara teori. Ini kamera, on off-nya ini histogramnya gini, gelap terangnya seperti ini seperti ini gitu. Tapi kalau kita make a picture, kita lebih ke art, sense-nya lebih keluar gitu. Warnanya, bentuknya, tata letaknya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira teman-teman mau yang mana nih sebagai fotografi. Nah, ini untuk yang pro antara take picture sama make a picture, artinya kita sudah menguasai teknis dan kita menguasai juga pembuatan gambar, kita jadi satu gitu ya. Oke. Next. Nah ini untuk webinar saya yang kemarin tanggal 15 udah lewat ya, kemarin di Lamian Palace untuk akun fotografi with VSCO. Artinya ada aplikasi gratis dengan VSCO. Kita sharingkan sampai hasilnya tuh mirip-mirip menyerupai digital kamera gitu. Untuk aplikasinya biasanya 60.000, bisa di Bitly. Tapi itu udah lewat ya, udah kemarin gitu. Apa? Untuk nextnya kita masih ada lagi. Oke, next. Nah, ini dia yang pertanyaan tadi ya. Ini handphone atau kamera nih, gitu ya. Jadi teman-teman bisa kita bahas sekarang kira-kira yang mana nih, gitu. Oke, next. Oke, ini kan kita
adu viral-viralan dari Instagram, Facebook, terus TikTok apa segala kan. Nah ini makin banyak pertimbangannya untuk lebih maksimal gitu, dari kemudahannya, fleksibilitas, kualitas gambar, fitur, aplikasi, memori penyimpanan, dan harga tentunya ya. Begitu nomor 7, senyum saya langsung mengambang, Mas. Oke, next. Nah, ini kemudahannya kalau untuk smartphone itu sendiri kan, ya kita bisa lihat handphone itu lebih ringan, lebih nyaman untuk dibawa pergian kemana-mana. Nah, kamera lebih berat dari handphone dan harganya yang mehong. Bikin waktu kalau traveling ya. Oke, next. Nah, ini perbedaannya hasilnya sebelah kiri itu mobile kamera, sebelah kanan digital kamera. Gitu. Bentar. Mobile kamera ini maksudnya handphone, Mas? Iya, betul. Smartphone, ya. Smartphone kamera sama digital kamera ya. Nah, kalau untuk smartphone ini hasilnya kurang keren gitu. Warnanya kurang keluar. Ini karena yang pertama karena intensitas cahaya yang diambil di smartphone itu standar gitu. Nah, terus kalau untuk digital kamera warnanya lebih keren gitu, karena intensitas yang diambil juga lebih banyak dan pixelnya lebih rapat gitu. Ini waktu ngambil boleh ya saya langsung nanya ya Mas Rudi ya, penasaran soalnya. Ini waktu ngambil dengan pencahayaan yang sama, bantuan cahaya yang dikasih gitu, misalnya lampu ruangan atau house light-nya ataupun ada tambahan lampu lain itu sama persis antara yang kiri dan yang kanan. Nah, kalau kita lihat sebelah kirinya refleksinya itu ada gelas kopi ya, gelas kopi yang hitam itu sebelah kiri ada refleksi dari lampunya kan. Nah itu lampunya saya menggunakan lampu studio. Cuman bedanya waktu pakai smartphone lampu studionya itu nggak connect gitu. Itu modeling light aja gitu. Nah kalau seandainya pakai digital kamera itu saya pakai lampu studio gitu. Nah bedanya kalau yang smartphone, kenapa sih pakai pakai lampu studio? Ibu Evi lihat di smartphone itu bayangannya itu ada banyak flare-nya, warna putihnya di gelas hitam. Nah itu kalau kita nyalain lampu kiri, lampu kanan, lampu depan itu nyala semua, kena semua, ketangkep. Karena itu beda watt ya. Kalau misalnya yang lampu flash itu bisa sampai 1600 watt. Tapi kalau untuk yang smartphone karena tidak bisa pakai lampu flash itu kita lihat lampu ruangan kita aja 60 watt gitu, 100 watt gitu. Itulah bedanya, intensitas cahaya yang ditangkap juga beda, makanya hasilnya beda gitu. Oke, baik Mas. Cuman memang yang kanan memang terlihat lebih gelap ya Mas Rudi ya? Iya. Oke. Baiklah. Teman-teman kalau mau langsung nanya boleh ya atau gimana? Kalau mau nanya seperti biasa nanti kita akan bahas pertanyaannya satu-satu. Dipersilakan untuk tulis di chat box. Nanti kita akan bacakan gitu Mas Rudi. Boleh, siap. Next. Nah, untuk fleksibilitas handphone pada siang hari dengan subjek Mas Rudi, suaranya hilang Mas Rudi? Itu masih ideal. Kalau kamera buat halo. Tadi sempat hilang suara Mas Rudi. Oke. Iya, ini dari fleksibilitas kalau handphone buat siang hari itu dengan subjek yang tidak bergerak itu masih ideal. Kalau kamera buat fotografi sore malam hari F1 MotoGP itu bagus, masih bagus gitu. Bedanya jadi kalau handphone, saya bisa kok handphone sore atau malam hari masih bagus gitu. Jadi itu dipaksa. Waktu dipaksa
itu image-nya grainingnya itu naik. Grainingnya tuh titik-titik yang keluar di warna dalam handphonenya itu lebih banyak gitu, karena itu dipaksa gitu. Nah kalau di kamera juga bisa seperti itu, dipaksa, tapi biasanya untuk kamera profesional kalau foto di malam hari dia pakai asanya yang 100, jadi dia nggak keluar grainingnya gitu, kecuali memang sengaja mau keluar tampilan grainy di putih atau memang dipaksa keluar titik-titiknya gitu. Kira-kira bisa dipahami ya Ibu Evi? Saya sebetulnya belum memahami, tapi nggak apa-apa, mungkin kita go through dulu. Saya soalnya langsung kebayang gini Mas Rudi, smartphone itu sekarang kan memang udah banyak yang menjual keunggulan kameranya mereka dong ya. Betul. Jadi ada nih kamera smartphone yang memang kameranya kerjasama dengan Leica gitu lensanya. Wow, itu kan udah oke gitu ya kesannya dengan brand-brand tersebut. Cuman saya juga memang jujur nggak tahu sih Leica yang seperti apa. Terus kemudian memang ada yang ada 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera dengan berbagai macam pictures yang bisa dihasilkan, image yang bisa dihasilkan yang ala-ala efek kamera yang kalau kita pakai kamera biasa gitu. Setahu saya sih ada yang kayak begitu. Cuman kalau yang tadi titik-titik cahaya tadi saya nggak ngerti sih Mas. Ada night mode juga, but mungkin kamera saya belum begitu, jadi belum pernah mencoba sih. Iya, boleh. Jadi gini, kamera itu jualannya itu megapiksel. Jadi, wah megapikselnya 24, megapikselnya 30, megapikselnya 40. Jualan kamera tuh sekarang seperti itu, gitu. Okay. Jadi, aduh gede-gedean megapiksel. Tapi ini ukuran sensornya tetap sama, cuma segitu-segitu aja. Nah, kenapa digital kamera itu lebih bagus? Karena sensornya lebih besar daripada sensor handphone. Gitu. Okay. Nah, terus, wah pakai lensa. Nah, lensa itu adalah media yang untuk menangkap cahaya. Tapi bukan sensornya. Oke. Sensor itu kan kayak ibaratnya yang memproses. Betul, yang menfilter, yang menangkap. Ya, yang memproses semua hasil tangkapan dari kamera, dari cahaya, dari apa, masuk ke sensor. Gitu. Nah, lensanya mau pakai lensa Leica, mau pakai lensa Canon, mau pakai lensa apa, hasilnya sebenarnya nggak jauh beda karena masuknya ke sensornya yang kecil itu. Gitu. I see. Nanti kita akan discuss juga, ada beberapa lensa juga mungkin teman-teman yang pakai smartphone akan saya sharingkan lensa ada banyak gitu, dan bisa teman-teman coba gitu untuk efek-efeknya seperti apa. Siap. Demi tampilan yang paling kece gitu ya, baik untuk selfie, wifi maupun produk kita. Iya. Baik, gimana? Ya betul, nanti akan kita bahas juga. Nah untuk sensor apa segala itu kita juga bahas di seminar kita untuk perbedaan digital kamera sama smartphone gitu. Itu lebih dalam lagi, lebih deep lagi gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi sekitar 42 smartphone itu sensornya bikinan Sony. Gitu. Jadi teman-teman yang punya handphone, smartphone di luar dari Sony, ya kira-kira bisa tahu. Sekarang udah tahu nih, kira-kira itu punya Sony punya gitu. Gitu. Ya. Oke, next. Nah, ini dia. Ini kualitas gambar, handphone mempunyai sensor yang lebih kecil dari kamera. Nah, itu yang saya bilang tadi.
sehingga hasilnya tidak dapat memiliki kualitas setara dengan digital kamera yang sensornya jauh lebih besar gitu. Nah, kalau kamera memiliki sensor yang lebih besar dan kualitas gambar yang jauh lebih baik dari handphone, itu bedanya. Jadi karena sensornya itu dipaksa untuk mencapai 20 megapiksel, dipaksa untuk 30 megapiksel, padahal sensornya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau kamera digital emang sensornya lebih besar daripada sensor handphone gitu. Oke. Next. Nah, ini perbedaan dari smartphone. Nah, smartphone sama digital kamera ya. Dari warnanya juga masih kurang bagus, kurang tajam, warnanya juga kurang terang. Tapi ini bisa diedit, kita bisa retouch lagi pakai Visco atau pakai aplikasi yang lain, yang gratisan yang dari handphone gitu. Aplikasinya pun ada di handphone ya, jadi memang memudahkan banget, nggak harus pindah dulu ke laptop dan harus belajar lagi gitu nggak ya? Iya, bisa nanti saya sharingkan kenapa gimana ngeluarin warna-warnanya ini gitu. Siap, asik banget. Oke, next. Nah, ini yang sesi smartphone fotografi with Lightroom, di mana saya akan sharingkan untuk hasil fotonya yang menggunakan Lightroom itu bisa mirip-mirip seperti digital kamera gitu. Jadi ngedit pakai aplikasi gratisnya. Nah, ini akan live di Puncak gitu, jam 7 malam. Saya ambilnya setiap hari Selasa karena biasanya restoran itu hari Senin sampai hari Kamis tuh low. Tapi hari Jumat Sabtu Minggu biasanya itu waktunya full ya. Gitu. Makanya waktu saya live itu selalu setiap hari Selasa jam 7 malam. Asik. Ini fotonya bisa cakep gini cuman pakai smartphone ya Mas ya? Wow. Maaf, kalau ini tapi kebanyakan saya kan buat klien, jadi baiklah. Jadi pakai digital kamera gitu. Oke. Siap. Jadi tapi saya sharingkan untuk teman-teman yang bisa untuk menyerupai dengan hasil digital kamera dengan aplikasi gratis yang bisa di-download di Google Apps atau App Store. Oh, Lightroom ini ada di App Store di handphone ya, berarti ya? Lightroom ada. Di kalau yang pakainya iPhone itu juga ada ya? iPhone ada. Oke, siap. Untuk next. Nah, ini peralatan fotografi ya. Wah, peralatan sedap nih. Apa aja sebenarnya yang kita bawa gitu. Oke, next. Nah, ini waktu bikin foto makanan, kita juga sebenarnya harus tahu untuk fotonya itu untuk apa, kalau untuk klien atau untuk diri sendiri atau untuk apa gitu. Tapi kalau saya, karena untuk klien saya ingin memberikan yang terbaik, makanya saya nggak pernah saya foto pakai smartphone gitu. Jadi buat teman-teman tapi yang pakai smartphone nggak apa-apa. Yang nomor satu itu kan adalah kenyamanannya gitu. Semakin menguasai alat-alatnya, semakin menguasai smartphone-nya, maka hasilnya akan semakin baik gitu ya. Next. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan pengaturan manual waktu gitu loh. Nah, kalau masih teman-teman ada yang mau beli atau yang sudah beli untuk mobile kamera digital, bisa pilih Canon, Nikon atau yang lainnya. Karena tidak ada beda antara Canon sama Nikon sama merek lainnya. Cuman kalau saya sarankan, kalau seandainya teman-teman mau beli kamera, ya sekarang mendingan beli kamera yang mirrorless. Karena untuk lensanya sekarang udah lensa mirrorless semua. Beda sama DSLR gitu.
Catat ya, catat banget ini berarti ya. Cuman yang baru-baru ini biasanya harganya juga mengejutkan nggak sih, Mas Rudi? Iya, betul. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman mau pakai kamera yang baru-baru itu, harganya kenapa mengejutkan? Karena mereka ngikutin perkembangan teknologi lagi gitu. Tapi kalau teman-teman harganya untuk 10 megapiksel aja udah cukup, untuk 15 megapiksel aja udah cukup, nggak apa-apa gitu. Karena ada batasan dari saya cukupnya untuk berapa ya? Karena perkembangan teknologi itu sampai 24 megapiksel, 42 megapiksel, makin tinggi megapikselnya makin mahal itu kameranya. Gitu. Jadi tinggal tergantung teman-teman budgetnya berapa, keinginannya yang dihasilkan itu berapa. Nah, bagaimana keinginan yang saya sih saya 8 megapiksel itu. Nah, itu dari yang ini teman-teman hasilkan seperti atau untuk buat cetak di boxnya untuk sosial media saja gitu. Kira-kira bisa dipahami ya? Mas Rudi agak kalau saya bisa dengar langsung tadi agak putus-putus, Mas Rudi. Boleh diulang yang terakhir-terakhir tadi menggunakan jenis kamera yang mana? Untuk jenis kamera, kalau saya menjelaskan mungkin mirrorless, karena sekarang ada perubahan dari DSLR ke mirrorless. Nah, untuk lensanya mirrorless itu sendiri udah beda sama lensa DSLR gitu. Dari teman-teman kalau seandainya ingin beli kamera yang untuk budget, untuk harganya itu tergantung teman-teman membatasin mau yang 10 megapiksel aja cukup, 15 megapiksel aja cukup, 20 megapiksel aja cukup, berapa gitu. Karena itu makin mahal gitu. Jadi teman-teman mau untuk kualitas cetak atau untuk sosial media saja atau apa gitu. Jadi dari teman-teman bisa pilih di situ kira-kira mendingan beli kamera yang mirrorless yang seperti apa gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, dari teman-teman budget berapa baru bisa itu gitu. Yang sama kayak beli handphone kan tinggi banyak kameranya makin mahal gitu. Ya. Saya cukup pakai XS gitu loh. Saya cukup pakai Apple yang aja, jadi tergantung dari tampilnya kira-kira. Next. Nah, untuk tripod ini sebenarnya opsional, tapi dengan adanya PSBB, saya rasa 99% teman-teman punya tripod untuk smartphone. Karena ternyata dengan adanya apa semua ya untuk tripodnya. Oke. Gitu. Nah, tripod ini fungsinya biar hasilnya tidak goyang. Jadi lebih stabil. Gitu. Yes, Mas. Nah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Nah, kadang kalau misalnya kita lihat di marketplace atau di mana, wah tripodnya murah nih, beli, wah tripodnya lebih
lebih murah nih, lebih dari speknya gitu, beli gitu. Tapi dengan banyaknya teman-teman beli tripod itu, secara tidak langsung teman-teman akan menyadari, oh ternyata tripod yang bagus itu adalah tripod yang kokoh. Gitu. Jadi yang benar-benar bisa berdiri tegak, karena waktu teman-teman lihat semakin murah, biasa tripodnya kecil, jadi bisa goyang-goyang lah gitu, bisa cepat patah, atau yang justru nggak bisa difungsikan gitu. Jadi teman-teman akan lebih baik cari tripod yang kokoh gitu. Emang di mana-mana jadinya kita bisa melihat ada harga, ada kualitas, ya. Ya, pasti sih. Oke, next, baiklah. Apa yang seperti ini? Ini contoh tripod yang bisa diputer-puter, khususnya buat yang flat lay nih, teman-teman. Kalau misalnya mau tripod yang ngadep ke bawah, ini bisa pakai ini. Kenapa sih flat lay itu pakai tripod biar nggak goyang, teman-teman? Jadi dari sini, kalau seandainya teman pakai handheld, cuma pakai tangan aja, itu biasanya fotonya jadi ngeblur. Gitu. Makanya lebih steady pakai tripod yang seperti ini gitu. Jadi ini tripod yang udah bisa stand alone, bisa flat lay, dan bisa tripod biasa gitu. Oke, next. Nah, ini tanggal 5 Januari kita akan live di Ruth Chris Steakhouse untuk seminar webinarnya Smartphone Photography with Canva. Untuk biayanya 60.000, kalau seandainya teman-teman pakai Genius diskon 40.000, jadi hanya 20.000 saja. Hari Selasa jam 7 malam. Oke, next. Nah, ini yang Bu Evi bilang, lensa itu. Nah, ini kita akan bahas untuk lebih dalamnya mengenai lensa dan efek natural. Ini untuk reviewnya aja. Nanti kita akan menjelaskan ini lensanya buat apa-apa aja gitu ya. Next. Nah, ini teman-teman yang punya smartphone mau coba-coba, wah ini lensa ternyata perkembangannya sangat dahsyat sekali. Gitu. Ini bisa untuk coba kreativitas teman-teman yang saya bahas yang dari atas ya, 198 derajat fisheye. Fisheye itu maksudnya bisa kelihatan besar sekali gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat dari kiri sampai kanan itu ke foto semua, itu bisa pakai fisheye. Nah, lalu ada kaleidoskop, lens 3. Kaleidoskop itu kayak apa ya? Kaleidoskop itu kayak ada bintang-bintangnya gitu. Terus ada CPL lens, ada star filter lens. Star filter tuh lebih kayak bintang-bintang juga. Ada flow filter, ada 15 kali makro. Makro itu untuk lensa yang detail, yang kecil. Terus ada radial filter, ada wide angle, ada kaleidoskop lens gitu. Jadi teman-teman bisa lihat untuk smartphone sendiri, teman-teman bisa pakai gaya macam-macam dari lensanya. Nah, ini seperti yang Bu Evi bilang, tapi lensanya lensa Leica, ini lensanya kayak begini. Lensa itu seperti itu, bukan sensornya gitu. Jadi teman-teman mau beli lensa Leica atau mau beli lensa apa, ya itu lensa gitu. Sebagai medium, bukan sebagai untuk fungsinya ya ini ya. Kenapa? Lebih melihat hasilnya yang kita inginkan seperti apa, kita bisa milih jenis-jenis lensa itu tadi ya, berarti. Iya, ya? Betul. Jadi teman-teman bisa memberikan efek ekspresi visual yang berbeda-beda dari lensa itu sendiri, gitu. Oke? Ya. Next. Nah, kalau ini buat teman-teman yang pakai kamera profesional, ini ada lensa fix 50 mili, terus ada lensa zoom dibagi dua, lensa zoom standar, nama lensa zoom super zoom, gitu. Lensa zoom standar itu 2470, lensa super zoom bisa
28-300 atau di atas 300. Nah kalau Canon itu dia ada lensa tilt and shift. Tilt and shift itu artinya perspektifnya bisa dirubah gitu. Oke? Nggak ngerti. Maksudnya tanpa kita menggerakkan kameranya, angle-nya bisa berubah? Iya, betul. Oh, oke. Jadi lensa tilt and shift kalau Bu Evi lihat itu kan ada putarannya tuh di lensanya tuh. Iya, iya. Nah, putarannya itu buat tilt sama shift. Kalau misalnya kita foto arsitektur, misalnya foto arsitektur yang wide, nah itu biasanya atasnya mengerucut. Makin ke atas tuh makin mengerucut. Nah, pakai lensa tilt and shift ini dia bisa lurus. Oh. Gitu. Ini emang lensanya lensa lama. Kalau sekarang kita udah bisa pakai Photoshop ya. Kebanyakan ini buat foto interior. Oh, oke. Foto interior yang buat properti atau apa, dia biasanya pakai lensa ini gitu. Karena keterbatasan jarak jarak foto atau keterbatasan apa diakali dengan ini gitu ya Mas Rudi ya? Betul. Nah, kalau seandainya Ibu Evi bisa foto di apartemen yang sedikit sempit, Mas Rudi suaranya hilang Mas. Hilang. Iya. Jadi kalau tadi foto di apartemen yang sempit terus hilang, gimana? Jadi kalau foto apartemen yang sempit pakai lensa wide, lensa yang sudut lebar, itu biasanya kan jadi cembung. Nah kalau misalnya kita pakai lensa tilt and shift, ini bisa dikilik biar lurus. Gitu. Nah kebayang nih yang punya usaha kamar-kamar yang mau jadiin kos-kosan, biasanya juga keterbatasan sudut seperti ini ya, buat usaha mau nyewain apartemennya, unitnya, bisa juga kalau mau iseng-iseng belanja kamera dan lensa ini. Iya, betul. Oke, next. Nah, ini kemajuan perkembangan zaman nih. Jadi ini saya sharingkan buat teman-teman untuk lensa. Ini salah satu lensa makro, lensa makro yang untuk perbandingan 2:1 untuk jenis yang sangat detail sekali, gitu. Nah ini sangat bagus karena depannya tuh ada LED-nya juga, jadi nggak gelap, gitu. Tapi ini untuk yang profesional, gitu. Ini cuma sekedar sharing perkembangan zaman aja. Jadi kalau misalnya teman-teman wah detail sekali nih, kira-kira mungkin dia pakai lensa yang ini. Jangan Mas, jangan pakai ini Mas, jangan pakai ini, karena nanti kerut saya kelihatan nih Mas, sudah disembunyiin soalnya kerut-kerutnya. Iya, ini bukan buat kerut, ini untuk bisul. Iya. Bisul jerawat apa sekarang bisa kelihatan. Gitu. Oke. Ya, next. Nah, ini lensa makro itu bisa bikin backgroundnya bisa langsung ngeblur gitu. Jadi yang fokus cuman itu aja. Nah, ngeblur itu disebut bokeh gitu. Nah, bisa kita lihat teksnya lagi. Next. Nah, ini kalau di zoom teman-teman bisa lihat mata lalernya ini kelihatan sekali, kotak-kotak banget. Ini kira-kira kebanyakan untuk foto hewan atau untuk makanan yang sangat super detail sekali, gitu. Jadi hasilnya benar-benar fokus dan belakangnya bisa langsung ngeblur semua, gitu. Oke, next. Oke. Nah, ini tanggal 12 Januari ini saya sharingkan smartphone fotografi with Snapseed. Ini aplikasi gratis juga dari Google Apps, bisa di-download juga dari App Store. Nanti saya sharingkan untuk edit-edit warnanya, color tone, apa segala gitu.
Ini kita live di Mbak Nisha Talina tanggal 12 Januari ya. Gitu. Sebenarnya saya fotografi, cuman karena modelnya luar biasa cantik, jadinya foto modelnya daripada foto makanannya. Baiklah. Gitu. Jadi mohon maaf kalau yang ini foto modelnya, gue jangan foto model daripada foto makanannya, gitu. Ya. Gitu. Oke, next. Nah, untuk exposure triangle kita singkat aja. Nanti untuk lebih dalamnya kita akan materinya ke profesional. Jadi next. Nah, ini penjelasan kenapa fotonya ngeblur, kenapa fotonya nggak fokus, kenapa fotonya gelap, kenapa fotonya goyang. Ya, next. Nah, ini pemahaman dasar exposure triangle untuk tiga bentuk yang teman-teman harus pahami untuk aperture atau bukaan, kecepatan ranah atau speed, sama ISO. Nah, tiga-tiganya ini saling berinteraksi. Waktu ketika elemennya ini sudah bagus, nah ini mendapatkan foto yang sempurna. Oke. Nah, ini salah satu saya contoh untuk foto flat lay untuk kemarin hiasan Natal, dekorasi Natal di Karawaci, gitu. Tapi nggak ada makanannya ini karena foto dekorasi. Nanti akan diisi makanan pada saatnya ya. Iya, entah tanggal 25 ini. Tanggal 25. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk teman-teman, apa sih exposure triangle itu untuk teman-teman menyeimbangkan antara ISO, aperture, sama shutter speed, di mana waktu teman-teman mendapatkan exposure yang tepat, itu hasilnya akan bagus gitu. Tapi ini untuk yang profesional. Nah, untuk di smartphone ada nggak? Ada. Nah, coba Ibu Evi lihat di smartphone ada tulisannya mode manual nggak? Oh, sebentar. Pilihan mode manual ada nggak? Ada. Tergantung handphonenya atau gimana tuh? Ya, biasanya handphone sekarang sudah ada. Ada pilihannya ke manual. Dari auto jadi manual. Ini adanya Pro Panorama Night, Super Slow Mo, Slow Motion, Hyperlapse. Oh, bukan itu ya? Bukan. Bukan di situnya? Bukan. Di sebelah mananya ya? Biasa ada tulisannya untuk yang iya. Halo, ada yang banyak gabung juga nih di ini dari IG Live. Ada Ibu Gaby, ada Julian. Wow, rame. Gitu. Oke. Ada nggak pilihannya? Kalau saya di kamera saya mungkin karena masih jadul ya, jadi belum kelihatan nih Mas. Oh, nggak ada ya? Oh iya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa, kita skip aja. Next. Oke, nanti mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan bisa chat di chat box kita. Oke, next. Nah, ini tanggal 19 Januari saya ada live di Happy Day Smartphone Photography with PixArt. PixArt ini aplikasi gratis juga dari Google Apps sama App Store. Gitu, hari Selasa tanggal 19 Januari. Oke, next. Sumber cahaya. Sumber cahaya. Jadi ini teman-teman yang kira-kira, wah saya nggak punya lampu studio, wah saya nggak punya lampu yang ini flash. Nah, teman-teman bisa kita pelajari untuk yang sumber cahaya ini ya. Oke, next. Oke, ini salah satu sumber cahaya alami yang bisa kita gunakan untuk cahaya dari cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lilin, atau cahaya api. Jadi teman-teman untuk foto food atau foto produk bisa untuk fotonya dengan menggunakan cahaya matahari. Ya, next.
Available light ini cahaya-cahaya yang sudah di lokasi dengan kondisi permanen, kayak lampu-lampu yang di interior, lampu penerangan dari LED gitu ya. Next. Nah, ini artificial light itu lampu studio biasanya yang bisa kita atur intensitas cahayanya sama kualitas cahaya yang kita inginkan. Kira-kira seberapa besar yang kita ingin keluarkan dari lampunya itu, gitu. Jadi salah satu fungsinya ini untuk biar hasil fotonya itu nggak masuk semua lampu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai artificial light, biasanya lampu-lampu LED, lampu yang di atas plafon atau lampu di mana itu masuk semua gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai artificial light, itu hanya 2 lampu aja atau hanya 1 lampu aja yang masuk ke dalam hasil foto kita gitu. Oke, next. Untuk framing dan komposisi ya. Jadi untuk framing dan komposisi ini saya sharingkan beberapa framing dan komposisinya. Sebenarnya ini ada banyak, ada sekitar 25 framing dan komposisi. Jadi ini hanya sebagian saja untuk framingnya. Next. Nah, komposisi ini kesatuan harmonis dari elemen-elemen pendukung foto dengan meletakkan komposisi yang tepat sehingga terlihat enak pas dilihat gitu. Nah, contohnya ini saya nggak ambil dari makanan aja, saya ada beberapa hasil foto juga. Next. Nah, kenapa fotografi komposisinya ini sangat penting? Karena komposisi ini seperti kita melihat di dalam otak gimana kita memprosesnya yang enak dilihat sama mata. Sama kayak kita melihat wajah manusia yang menyenangkan kita. Wajahnya cantik, hidungnya mancung, dagunya tirus gitu. Jadi kira-kira komposisi foto itu seperti itu. Oke, next. Salah satunya adalah rule of third. Next. Nah, kalau rule of third rata-rata semua fotografer itu udah paham, yang artinya ini seperti kita dalam satu bidang kamera itu yang kita lihat itu dibagi dalam 3:3. Jadi ada 4 titik, 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal, menghasilkan ada 4 titik. Nah, di titik itu kalau kita ambil sudutnya itu hasilnya biasanya bagus, terlihat bagus. Next. Nah, ini contohnya. Jadi satu bidang kamera yang kita lihat itu kita garis 2 vertikal, 2 horizontal. Nah, kita ambil titiknya itu, nah itu yang biasanya kita ngelihatnya bagus gitu. Itu namanya rule of third gitu. Jadi di mana kita tidak selalu memposisikan objek utamanya di center. Kadang di pinggir kanan, kadang di pinggir kiri, kadang di bawah, kadang di atas gitu. Nah, gimana cara ngelihatnya? Itu dari rule of third itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan kira-kira kalau satu frame yang teman-teman foto itu garis aja 2 vertikal, 2 horizontal, ambil titiknya itu. Nah, persimpangannya itu biasanya ada bagus gitu. Dipahami ya Ibu Evi? Bisa? Ya. Kira-kira melihat gambar ini menjawab banget yang mana titiknya yang kita fokusin. Iya, betul. Oke, next. Golden ratio. Nah, golden ratio next. Ini salah satu bentuk untuk yang komposisi juga, di mana bentuknya seperti spiral emas gitu. Yang artinya subjeknya kita bisa lihat dari titik terkecil sampai titik terbesar. Kita bentuknya seperti spiral gitu. Nah, ini namanya golden ratio atau spiral emas gitu. Cara yang paling mudahnya melihat tampilannya itu dari spiralnya itu bisa bentuknya horizontal, vertikal, atau segala arah gitu. Next. Nah, ini contoh bentuk komposisi untuk the golden ratio.
kita bentuk spiral kayak siput ya, Bu Evi ya. Nah itu yang di garis dari kecil ke besar. Itu cara kita ngelihat komposisinya dari garis kecil ke besar, gitu. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan itu ada angka-angkanya, itu ada hitungannya. Sebenarnya itu hitungan matematika. Tapi kita tidak akan bahas di sini. Kita untuk lebih lanjutnya nanti di kelas profesionalnya. Oke, next. Nah, ini contoh the golden ratio, di mana teman-teman lihat fokus yang sebelah kiri, makin lama itu sebenarnya nggak terlalu penting, gitu. Jadi yang difokuskan yang sebelah kirinya di bawah. Ya. Oke, next. Nah, kalau ini mungkin teman-teman paham kali ngeliatnya. Jadi teman-teman ngeliat fokusnya ke tengah dulu, tuh mungkin di kuping ya, di kuping terus keluar. Nah, makin ke ujung keluar itu makin nggak penting, gitu. Nggak ada fokus apa-apa, gitu. Biasanya fokusnya lebih ke ujung titik spiralnya itu, gitu. Oke, next. Ya, ini adalah konteks saya yang terakhir. Teman-teman bisa hubungi saya kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa lihat di email saya atau di telepon atau di website rudianwar.com, dan YouTube saya juga ada Rudian Noah. Oke, next. Ya. Thank you semuanya. Sudah ternyata, wow, nggak terasa banget ya, kita ternyata udah jam 8.22. Nah, lumayan padat, tapi juga ini saya stop sharing dulu ya, Mas Rudi ya. Iya, boleh. Nah, lumayan padat, lumayan menjelaskan banget basic buat orang-orang yang buat saya tuh seperti saya yang nggak bisa motret, nggak punya kamera, biasanya pakai smartphone doang nih. Smartphone juga terbatas juga ya. Ini kita pengalaman kita dalam foto memfoto. Teman-teman monggo, udah ada yang nanya loh nih Pak Rudi. Sambil diendapkan tadi, sambil dipikir-pikir, monggo yang mau nanya bisa nanya-nanya lagi di sini. Yang menanyakan pernah, kita langsung tanya jawab aja boleh ya Pak Rudi ya? Berarti ya? Boleh, iya. Ini dari Mbak Wiwin. Nah, Pak Rudi masih ingat Mbak Wiwin nggak? Oh iya, itu sahabat. Ada loh. Hadir loh. Mbak Wiwin menanyakan nih Mas Rudi, Mas mau nanya, kalau pakai aplikasi untuk merapikan hasil foto yang bagus itu apa ya? Tadi kan disebutkan macam-macam nih. Yang bagus gimana Mas? Gitu. Sebenarnya aplikasi itu banyak, cuman yang familiar, yang sangat mudah teman-teman gunakan itu yang mana gitu. Misalnya ada mobil Innova, ada mobil Avanza, ada mobil Kijang, itu kan beda-beda. Yang familiar itu yang mana sebenarnya? Gitu sebenarnya dari teman-teman aja, kira-kira pilih yang mana yang teman-teman suka, yang benar-benar emang teman-teman tuh banyak pakai. Canva atau Pixar atau Lightroom atau Photoshop. Nah, fokusin di situ. Kalau seandainya sudah fokus di situ, jangan pindah-pindah dulu sampai udah benar-benar menguasain, baru pelajarin yang lain. Oh, oke. Kalau misalnya ada fitur di dalamnya yang wah ini kok nggak bisa diginiin ya, barulah kita cari yang lain gitu ya. Jadi kita biasakan dulu dengan salah satu jenis. Jadi bebas mau apa aja ya. Nggak ada rekomendasi gitu buat yang mudah tapi bagus. Nah ini saya sukanya jalan pintas nih. Tanya yang sudah pengalaman. Kalau kemarin sih saya sharing untuk yang kemarin tapi udah lewat sih. Yang kemarin kalau teman-teman mau untuk nextnya bisa untuk yang pakai Lightroom. Nah Lightroom ini fungsinya nanti untuk koreksi warna. Jadi kalau teman-teman lihat yang hasil yang tadi, yang perbedaan dari smartphone sama digital kamera, itu koreksi warnanya, itu tingkat intensitas warnanya saya naikin, itu hasilnya kira-kira mirip ke digital kamera. Gitu. Jadi dari aplikasi Lightroom ini saya bisa lebih bikin efek gimana caranya bikin seperti mirip pakai digital kamera gitu. Jadi aplikasi itu banyak sekali, tinggal teman-teman pilih mau fokusin yang mana, habis itu baru
pelajarin yang lain. Jadi kalau bisa fokus dulu, kuasain, habis itu baru coba yang lain gitu. Ya. Oke, baiklah, dicatat ya Mbak Wiwin ya. Jadi monggo dicoba salah satu, atau mungkin Mbak Wiwin sudah menggunakan sesuatu yang udah biasa gitu, dikulik dulu semuanya fiturnya. Kalau memang masih ada yang belum memuaskan dari situ, barulah pindah ke aplikasi yang lain ya, begitu ya Mas Yanuar ya? Mas. Ya. Betul. Oke. Berikutnya Mas Rudi dari Bu Erna nih. Bu Erna ini adalah anggota kita juga nih yang senior. Tapi seniornya ini semangatnya millennials banget nih. Sangat mengikuti banget. Nah, ini menanyakan tentang tripod Mas Rudi. Tripod untuk smartphone itu yang seperti apa Mas? Tadi kan kayaknya tripodnya buat yang digital kamera ya, betul ya? Ya, betul. Kalau tripod itu sebenarnya kalau saya sendiri sih ngelihatnya tripod yang steady, yang benar-benar nggak ringkih gitu. Oke. Ya. Kalau buat smartphone ini banyak ya mungkin ya di di e-commerce yang ada gitu ya. Kita milihnya yang apa nih? Soalnya kan spesifikasinya macam-macam ya. Ada yang mengetengahkan fleksibilitinya dia, tapi yang kita pilih adalah yang paling kokoh gitu ya. Iya, betul. Oke. Iya, betul. Gitu ya Bu Erna ya, coba pilih yang paling kokoh, yang membuat hasil fotonya itu nggak goyang, yang penting gitu kan? Iya, betul. Banyak sekali merek-mereknya, banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman lihat, ya biasanya emang makin murah, makin cepat rusak, gitu. Oh, oke. Saya juga lumayan lebih pendek ya. Saya lumayan banyak beli tripod untuk handphone juga, yang murah-murah dari 15.000, 50.000, 100.000, semuanya tuh saya kira-kira ada. Untuk mereknya itu saya nggak yakin itu punya merek atau enggak, tapi begitu beli ya nyesel, paling cuma bisa pakai sekali 2 kali gitu. Nah kalau tripod yang saya pakai, yang buat ini saya pakai buat smartphone juga nih, saya buat pakai ini juga digital kamera juga, itu saya pakai mereknya Sirui. Mereknya Sirui. SIRUI, Sirui. Itu tidak terlalu mahal dan sedang aja sih kalau menurut saya. Gitu. Tapi saya bisa pakai itu tripod bisa bertahun-tahun. Oke. Dan menghasilkan pastinya ya Pak Rudi ya? Iya, betul. Buat teman-teman yang hobi foto atau memang mau memfoto sendiri produk-produknya untuk dijual di marketplace atau di IG dan lain-lain, mungkin dipertimbangkan hal ini ya berarti ya Pak Rudi ya. Durabilitas dari barang yang kita beli atau masa pakainya, jangan sampai kita beli yang murah tapi ternyata dipakai cuman 3 kali sesi foto, habis gitu udah bye gitu ya. Iya. Oke, dari Bu Erna lagi boleh ya, Mas Rudi? Ya, sekarang gantian nih, kayaknya Bu Erna habis ini mau belanja-belanja. Lensa makro untuk smartphone ada yang merangkap dengan wide angle kah, Mas Rudi? Kemudian Bu Erna ini bingung memilih mereknya karena ada harga yang murah dan mahal. Bagusnya merek apa kalau untuk lensa di smartphone nih? Nah, kalau untuk murah dan mahalnya, ya bisa kira-kira Bu Eva tahu ya, tadi udah disebut lensa Leica, itu udah pasti mahal. Tapi clarity-nya, hasil clear-nya itu bagus, gitu. Nah kalau yang murah gimana? Ada harga yang murah, yang 5.000, 10.000, ada lensa yang murah itu, tapi bikinnya dari plastik, bukan dari kaca, gitu. Nah hasilnya ya gitu. Beda ya Pak Rudi, kebetulan saya awam banget nih. Tadi dengar kata 5.000, 10.000 udah langsung happy karena udah bisa kekepin dompet. Ternyata beda hasilnya. Oke. Sayangnya kalau misalnya teman-teman pakai lensa yang murah itu kalau kita kena tangan atau kena apa itu langsung buram
gitu. Tapi emang kalau lensa yang bagus itu nggak terlalu cepat rusak lensanya gitu. Oke. Ini berarti maksudnya lensa tambahan Halo, Bu Evi? smartphone kita sudah ada gitu, Pak Rudi? Iya, yang tadi saya bilang ada yang wide, ada yang makro gitu. Kalau untuk wide sama makro biasanya beda. Karena kalau makro itu untuk fokus ke satu titik gitu. Kalau wide itu kan lebar sekali gitu. Jadi untuk foto pemandangan, untuk foto arsitektur itu pakai lensa wide. Tapi kalau lensa makro itu untuk foto-foto yang detail gitu. Oh, Jadi berarti dengan smartphone kita yang ada masih bisa ditambahin lensa lagi gitu ya, betulkah Mas Rudi? Iya betul. Langsung bisa ditambahin di lensa di depannya, jadi ditempel. Oh, jadi memang ada ya produk yang seperti itu ya. Nah, oh gitu Bu Erna. Jadi bisa ditambahkan, tapi sekali lagi dilihat merek yang bagusan. Satu, kedua dilihat juga jangan yang murah banget, karena yang murah biasanya bahannya plastik yang memang nggak rekomen sih untuk durability sama kualitas. Apalagi kalau kita handphone kan pasti area lensanya tuh gampang tersentuh oleh tangan kita ya. Iya. Gitu. Nah ini yang bisa mengurangi kualitas foto yang kita hasilkan. Gitu sayang banget. Oke, semoga jelas Bu Erna. Mas Rudi, berikutnya ada pertanyaan juga nih, kayaknya dari Mas nih. Biasanya kita penuh dengan mama-mama cantik di sini. Apa kakak cantik? Tapi ada juga kakak ganteng di sini, Mas Fadia Zaru Bulolo. Nah ini saya juga belum pernah ketemu mungkin sebelumnya. Di HP keluaran akhir ini ada 3 kamera dan 4 kamera Pak. Apakah ini semua kameranya berfungsi nggak ya dari yang semua itu? Dan cara nggunainnya gimana sebenarnya? Oke. Untuk lensa sekarang saya punya lensanya ada berapa ya? Oh, lensa kamera saya ada 3. Yang satu buat lensa depan, lensa belakang, sama lensa buat fingerprint. Bener kan? Ibu ada nggak? Lensa kalau saya nggak ada sih, fingerprintnya di depan kalau saya. Kalau yang di belakang itu 3 gini. Memang bukan handphone premium sih kalau saya. Oke. Hobi jatuh soalnya. Nah itu biasanya coba Ibu Evi lihat. Biasanya ada lensa wide, terus lensa tele. Nah ini Mas Mas panggilannya mohon maaf Mas siapa ya? Aku belum kenal. Halo Mas. Ya halo, dengan Ibu Fadlen. Ya biasa saja Bu, Jaro. Oh panggilannya Mas Jaro, tadi yang nanya Mas Rudi. Ya. Mas Jaro, coba deh di kameranya Mas Jaro deh. Jadi yang nanya akan lebih puas nih Mas Rudi. Iya. Coba lihat kameranya. Gini Pak, kan biasanya keluaran HP keluaran akhir ini tuh di belakangnya itu ada 3 kamera atau 4 kamera double gitu. Iya betul. Nah, tapi ditambah lagi kamera depannya jadi 5 atau jadi 4. Kan di belakang itu kan biasanya kan kalau handphone jadul kayak apa ya, yang lama-lama lah cuma satu doang yang belakangnya, tapi sekarang ini udah banyak. Iya betul. Mas Jaro sudah pakai yang banyak kameranya atau belum Mas? Ya syukur alhamdulillah udah lama pakai sih Bu, tapi ya nggak tahu gimana cara pakainya. Nah Mas Rudi gimana tuh Mas? Di belakang tadi pertanyaannya Mas Rudi, yang di belakang ini ada berapa kamera di handphonenya Mas Jaro? Coba dilihat dulu boleh. Ada 3 kamera. 3 kamera Mas Rudi. Berderet. Punya Mas Jaro. Nah, kayak gini ya kira-kira ya, berderet 1 garis gini ya? Iya tapi 3 kamera. Gitu Mas Rudi, itu gimana tuh ceritanya, fungsinya apa tuh ya, karena kita kan belum tahu nih ya Mas Jaro ya. Iya.
Jadi itu biasanya lensa yang pertama itu lensa standar, terus lensa yang kedua itu bisa lensa wide, satu lagi lensa untuk zoom. Kenapa? Itu lensa zoom itu sendiri, bukan zoom digital. Karena zoom digital artinya itu kayak Bapak Ibu buka foto di Photoshop, terus digedein, kasih kacang besar. Itu zoom digital, bukan dari zoom lensa. Nah, kalau yang sekarang ini sudah ada kamera tersendiri yang spesial dibikin kalau kita zoom in gitu ya di layar kita, itu langsung switch ke kamera itu gitu? Ke lensa itu. Oh, ke lensa itu ya? Oh. Iya, betul. Pinter ya? Jadi emang ada pilihannya, kira-kira mau lensa yang mana gitu. Jadi nggak perlu zoom lagi, tapi tinggal pilih lensanya aja. Gitu. Oke, jadi dari smartphone kita memang harus kita kenali dulu berarti ya Mas Rudi ya. Coba dikulik dulu Mas Jaro, ambil objek aja, air putih juga bisa ya sebenarnya di gelas ya kalau mau itu ya dengan ada es batunya gitu ya, nanti akan kelihatan. Mesti kita coba masing-masing kalau kita punya smartphone dengan fitur yang ini hasilnya gimana gitu ya, satu-satu ya Mas Rudi ya? Iya, betul. Biasanya ada tutorialnya, biasanya ada fungsi 4 kamera itu untuk apa-apa aja. Siap. Mas Jero, semoga menjawab. Jadi masing-masing bisa dimaksimalin nih gitu ya semuanya ya. Jadi nggak usah belanja handphone baru. Kalau handphone Mas Jero udah ada yang 3 kamera itu pasti ada fitur-fitur tertentu yang bisa menunjang banget. Mau foto yang sedetail seperti apa atau se-zoom apa atau apa aja tadi angle-nya seperti apa, yang wide atau yang apa sebutannya, normal atau wide atau apa ya versusnya Pak Rudi ya? Iya, yang wide. Yang wide atau gimana? Zoom. Oke, baiklah. Kadang-kadang kita juga agak yang susah penggunaannya itu kan nggak sekedar mungkin ini akan banyak pertanyaan yang mengarah ke arah smartphone ya Mas Rudi ya nantinya ya. Mas Jaro gimana? Sorry aku balik lagi ke Mas Jaro. Mas Jaro kira-kira udah cukup menjawabkah pertanyaannya dari Mas Rudi? Ya, makasih Pak Rudi menjawab. Ya, siap. Terima kasih. Oke, baiklah. Bu Erna juga mengucapkan terima kasih. Tadi memborong beberapa pertanyaan, Bu Erna. Mengucapkan terima kasih Mas Rudi sudah dijawab. Berarti Bu Erna udah siap-siap nih ya, mungkin sudah mantengin e-commerce yang mana favoritnya Bu Erna untuk belanja lensa nih. Gini hari nggak boleh terlalu sering-sering pergi-pergi Mas Rudi, risikonya terlalu besar, jadinya kita online ya, ketemuan juga kita reunian begini tiap minggu online jadinya. Iya. Mas Rudi, aku melanjutkan sedikit dong, tanya-tanya sedikit boleh ya? Kita boleh. tuh kadang bingung juga untuk penggunaan flash di kamera handphone kita gitu Mas Rudi, karena kita biasanya nggak punya banyak tambahan sumber cahaya lainnya gitu ya, benar-benar penerangan keuangan biasa gitu kita untuk memotret produk-produk yang memang mau kita naikin ke IG. Biasanya kita jualannya lewat IG gitu teman-teman kebanyakan, kemudian lewat WhatsApp grup gitu, kemudian juga atau Facebook atau apapun. Seperti itu sih. Penggunaan flashnya ini atau memang flash dari satu handphone ke handphone yang lain itu beda atau gimana ya? Kadang-kadang kita kalau pakai flash dan nggak pakai flash itu hasilnya pakai flash itu malah pengennya terang tapi kok malah gini ya gitu. Itu gimana sebaiknya Mas Rudi? Oke, kalau saya sendiri saya tidak menyarankan flash yang dari kamera langsung karena itu hasilnya akan flat. Jadi putih semua, terang semua, itu bayangannya ke dalam, gitu. Nah, yang bagus itu sebenarnya ada bayangan ya di belakang kiri atau belakang kanan, tapi nggak flat putih semua. Nah, caranya jadi waktu teman-teman pakai handphone, nah pakai center aja di belakangnya atau di sampingnya, di atas, pakai center. Jadi jangan pakai yang
flash yang dari smartphone ya. Oke. Gitu. Nggak usah beli studio light yang sophisticated ya, tapi kita bisa pakai sumber cahaya center atau lampu belajar nih, lampu apa lamp gitu ya. Ya, betul. Bisa pakai itu. Oke. Monggo dibongkar-bongkar, dilihat di sudut rumah mana yang bisa dipergunakan, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nggak usah belanja mahal-mahal dulu, tapi kita lihat apa yang bisa kita gunakan semaksimal mungkin di rumah kita sendiri. Gitu ya. Betul. Malam ini kita ada sesi mencontoh-contohkan cara memotret gitu nggak sih Mas Rudi? Ada, betul. Tapi ini kita udah lewat jam belum sih? Gimana Mbak Liliana, kalau jam belum, sebenarnya kita memang bisa sampai jam 9 ya maksimumnya ya di sini. Ini coba ya saya sharing. Tadi saya soalnya nggak bisa sharing. Oh, dari Mas Rudi ya untuk cara sharingnya. Soalnya biasanya saya pakai Zoom itu bisa langsung sharing. Coba ya kita lihat ya, bisa sharing nggak? Oh, dari Mbak Liliana bilang bisa sampai jam 9 kok. Jadi memang kita sampai jam 9 ya teman-teman. Jadi masih ada waktu 18 menit. Ada waktu. Masih ada waktu. Sambil Bu Erna menanyakan, apakah ada kelas smartphone untuk food atau produk fotografi kah Mas Rudi? Punya kelasnya? Ada. Nanti bisa kita sampaikan ya. Tadi di presentationnya juga ada beberapa kelas Bu Erna yang bisa dilihat. Kalau nanti kita boleh ya Mas Rudi ya, kita dapat presentationnya Mas Rudi nanti. Betul. Boleh nggak apa-apa, nanti di share aja. Nanti akan dikirimkan seperti biasa. Bisa kita sampaikan di grup juga. Mungkin nanti untuk Dokter Lili bisa ditampung, mungkin apakah bisa di email blast lagi seperti yang kemarin-kemarin, atau memang hanya di grup kita aja nih? Mas Rudi sedang sharing atau gimana nih Mas Rudi? Ini saya sedang sharing. Kayaknya nggak muncul deh Mas. Dalam bentuk materi atau dalam bentuk apa? Kamera live gitu? Kamera langsung live. Oke. Tapi kok nggak keluar ya? Kayaknya nggak keluar juga nih. Ada nggak? Keluar nggak?
Sambil kita coba ya teman-teman ya. Bisa lihat di situ. Harusnya. Oh, Aku coba. Tapi aku pantaunya biasanya dari laptop. Cuman ini kan karena lagi dipindah lokasi. coba. Ini muncul nggak? Aku kok kayak nggak denger nih. Halo teman-teman. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Itu nggak jauh. Ya, halo. Oh, dengar kok dari Mas Daru, dengar nih. Oh, oke. Coba foto. Tapi tampilannya muncul gitu, Pak. Gimana? Yang muncul gambar apa, Mas Daru? Katanya ya, sharing. Apakah display makanan terlihat, Mas Daru? Oh, tidak sama sekali. Aku pikir ini nyala, jadi bisa buat kontrol ininya, monitornya. Masuk ke Google Meet lagi, Mas. Mohon tunggu sebentar ya. Jadi ini kita coba untuk live-kan ininya apa? Cara untuk demokan Mas Rudi untuk memfotonya menggunakan smartphone. Ya, pakai smartphone. Oh, di mute dulu, oke, Mas Rudi. Oh, nggak kelihatan. Ini tes. Yes, masuk. Masuk ya. Ya, Kelihatannya hitam masih ya sekarang. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak keluar ini. Dari Mas Rudi juga nggak bisa? Coba sini. nah bisa. Oke. Bisa. Bisa. Belum Pak. Oh, belum. Oh, saya nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Kamera sharing. Oh, yang itu tadi kamera biasa ya, Bu Evelyn? Nah, Saya coba pakai kamera handphone tadi. kamera biasa bisa. Kamera handphone kata Bu Evelyn. Bisa ya? Ya, kalau kamera handphone bisa kali ya, kamera belakang. Nah, ini kamera belakang nih kayaknya. Yang ini aku bisa tampil, Mas. Iya, bisa tampil kalau kayak gini. Ini coba aku pin ya. Iya. Jadi dari Jemokan gimana? Oh, itu bisa ya kalau begitu ya. Kalau begitu, oh iya. Gimana caranya? Saya biasa hasilnya dari sini. Oh, Tapi namanya dari sini. teman-teman ini Mas Rudi. Berarti, oh ini aja. Ibu, sini aja. Nah, ini kita langsung praktek sama Ibu Evi ya. Jadi misalnya dari teman-teman melihat hasil fotonya seperti ini. Coba keluarin flashnya.
Flash. Coba flash. Foto biasa pakai flash. Ini tapi kita nggak bisa take picture gitu sih. Oh, itu nggak bisa take picture ya? Oh, Ini hanya buat monitor. oh, oke. Jadi coba pakai kamera Mas Rudi. Oke, jadi Mas Rudi coba foto, kemudian nanti ditampilkan di jadi dengan jarak segini, Bapak Ibu, ini dengan kamera biasa ya Mas? Iya. Ini bisa dilihat dari hasil foto yang pakai kamera flash. Jadi ini bentuknya ini flat, gitu. Karena semuanya ini terang, gitu. Tidak ada ambience-nya, tidak ada fill light-nya, ya. Yang ini yang hasil foto semuanya terang pakai flash, ya. Nah sekarang kita ganti tanpa flash. Flashnya kita matiin. Oke, ini kita. Nah, ini hasilnya lebih natural gitu dibandingkan dengan yang tadi. Yang tadi kan dengan hasil flash itu lebih flat. Yang ini ada shadow-nya, ya teman-teman lihat ya. Di sini ada shadow-nya. Ini di sini ada bayangannya lebih halus. Gitu. Ini cahayanya ada yang dari belakang sama ada yang dari depan. Nah kalau yang dari depan ini pakai lampu modeling lamp yang biasa. Terus yang dari belakang itu lampu neon dari restoran ini, gitu. Jadi ini pakai available light juga, gabungan dari available light. Jadi ini perbandingan lampu yang ini sama lampu yang ini. Ini pakai flash, yang ini enggak. Jadi kalau saya prefernya tidak menggunakan flash karena hasilnya dia tidak flat rata seperti ini, gitu. Ya, ini teman-teman bisa lihat untuk bayangannya aja nih nggak ada, gitu. Karena emang diukurnya semuanya terang. Ini bayangannya nggak ada ini, gitu. Nah, tuh bayangannya nggak ada kan di sini, gitu. Ada nggak? Ya nanti coba kita share juga di grup hasil foto-fotonya ya. Iya, boleh. Oke. Berikutnya kalau pertanyaan tentang detailnya nih Mas Rudi. Tadi kan untuk melihat, ini kan kalau melihat kita pakai penggunaan flash atau tidak. Kalau untuk supaya kelihatan detail dari makanan kita lebih cakep gitu. Oh, bisa makanya kita oke. Biasanya kita dari foto kita klik more, terus kita klik di sini ada nah dari sini ini tinggal pilih nih mau yang mana fokusnya. Di sini fokusnya. Kalau kita fokus di sini kita lihat aja. Kita fokusnya di nasi atau di sapi? Nasi atau sapi? Sapi mungkin ya. Sapi, ya. Kita fokusnya di sapi. Nah, di sini untuk detailnya di sini lebih bagus, ke belakangnya belum blur, gitu. Karena udah ada optionalnya, tinggal pilih yang full, gitu. Kita cari lagi yang dari sini. Ini dari sini. Nah, bisa kelihatan kan? Waktu kita pilih untuk yang
temanya food, di depannya fokus, untuk ke belakangnya udah ngeblur. Ini udah kelihatan kan? Gitu. Nah itu feature-feature yang ada di smartphone yang bisa teman-teman gunakan waktu untuk foto makanan, gitu. Oke, ini ada fokusnya di sini, tinggal diklik aja. Nah kita bisa ambil yang ini, foto yang ini. Nah ini bisa kelihatan ya. Yang fokus yang sebelah sini, nah yang ini sudah ngeblur, gitu. Tinggal cari feature-nya aja yang ada di smartphone teman-teman. Kalau seandainya nggak ada, coba teman-teman untuk yang diupdate mungkin ya, mungkin diupdate. Jadi bisa banyak feature-feature yang keluar. Mungkin ya belum diupdate atau perlu diupdate aja atau pakai center gitu. Oke. Sekarang kita coba Ternyata nggak susah ya teman-teman ya. Kelihatannya didemokan Mas Yudi tadi kok kayak gampang banget. nah, Ini kesabaran kita untuk mengulik smartphone kita masing-masing nih nanti. nah tadi kan Ini dengan sumber cahaya yang beda. pakai center nih. Nah ini coba kalau dilihat di senternya juga center handphone. Kita mencari cahaya yang terbaik. Manual aja sih. Kenapa? Biasanya mati dulu bentar. Jangan pakai flash. Biasanya kita matiin, terus pilih yang full, terus kita center ini, makanan tadi, kita center ini. Barusan dari atas bawah sampai ini kita lihat. Nah ini tapi bayangannya masih kenceng, bayangannya masih kenceng. Gitu. Ini pakai saya. Masih terlihat ada bayangan ya? Iya. Nah ini bayangan. Nah, kalau ini semuanya rata, ya. Kalau ini semuanya rata, tapi ini pakai sensor. Nah, ini ada shadow yang sebelah sini. Ini shadow yang sebelah sini. Gitu. Oke, jadi memang kita kulik kamera handphone masing-masing. Sekarang kita lihat lagi. Kita coba tambahkan sumber cahaya lain untuk mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Tadi mesti diingat bahwa tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi yang paling sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Ini yang pakai flash. Ini yang biasa yang pakai itu yang pakai ini yang nggak pakai lampu. Tadi pakai lampu flash, yang ini pakai lampu flash. Oke. Jadi teman-teman ini pakai lampu flash, ini available light, ini pakai lampu center. Gitu. Nah kalau pakai lampu center di sini lebih kelihatan bayangannya shadow-nya.
Nah, kalau seandainya pakai available light, shadow-nya lebih rata. Kalau yang ini nggak ada shadow sama sekali. Gitu. Oke, jadi teman-teman bisa akalin pakai flash atau pakai bantuan cahaya lainnya yang tidak dari handphone gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rudi. Bisa kembali ke posisi masing-masing. Siap. Terima kasih. Mohon maaf untuk screen sharingnya yang dari kamera justru ini nggak bisa. Jadi kita manual pakai yang handphone punya, gitu. Oke. Sudah kembali lagi di pos saya? Oh iya, siap. Baiklah. Tadi sudah jelas ya mungkin ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tadi sudah didemoin gimana sih kita motret pakai handphone yang simple kita aja, yang kita udah punya. Memang kebetulan tadi saya baru lihat, kalau kita tekan more di fitur kamera kita itu ternyata bisa kemana-mana, bisa kita pilih macam-macam. Terima kasih Pak Rudi, aku baru tahu jujur. Nggak pernah sentuh button yang itu. Ternyata bisa dibikin macam-macam banget, padahal juga bukan handphone mahal-mahal loh yang tadi yang punya saya juga ternyata ada. Saya tadi cari nggak ketemu, di situ. Sip. Semoga ngejawab banget ya teman-teman di sini. Nggak, kalau mau dikulik dulu dengan kamera handphone kita itu bisa mendapatkan hasil yang cakep-cakep. Tadi udah, kalau kita mau postingnya di IG, mau jualannya di e-commerce, boleh sebut merek sedikit ya, Tokopedia atau Bukalapak atau Zalora atau apapun produk-produk kita semua, nanti bisa cukup dengan handphone kamera aja sebenarnya sudah cukup cakep dan cukup mengundang. Tergantung tadi, tidak ada benar dan salah dalam fotografi, tidak benar dan salah dalam hasil fotonya, tapi itu apakah sudah sesuai mewakili produk kita dan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Mas Rudi, benar nggak sih? Iya, luar biasa. Tapi memang saya akui tangan yang ahli itu memang sekali foto kayaknya one take jadi loh Mas tadi itu. Kalau saya, mohon maaf kalau tadi tripodnya manual tadi ya pakai tangan saya. Yeah. Jadinya mungkin harus latihan yang banyak untuk supaya nggak banyak gerak, atau mungkin saya harus beli tongsis atau tripod yang benar ya Mas Rudi ya berarti ya. Banget tadi waktu Mas Rudi menemokan saya pasti akan goyang tuh pegangnya. Iya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman, monggo. Kita udah sebenarnya lewat sedikit ya. Kita asik-asik tadi demo. Udah habis waktunya sebenarnya Mas Rudi. Boleh kalau boleh saya simpulkan sedikit, jadi boleh beli kamera yang serius, tapi tadi udah disampaikan juga seperti apa yang penting, terutama lensa yang sekarang, yang beda dengan DSLR seperti mirrorless segala macam, tapi memang harganya berbeda ya, tergantung budget kita juga. Terus kemudian yang penting lagi ada tripod yang kokoh ya Mas Rudi, benar ya? Iya, betul. Mau mahal mau murah, tapi kita lihat kualitasnya, jadi harus kokoh. Kalau bisa, yang bisa sekalian buat foto flat lay, gitu. Karena kan banyak ya produk yang mau kita shoot dari atas juganya. Terus kemudian satu lagi, untuk tambahan smartphone kita tadi, kita bisa beli macam-macam lensa mungkin yang untuk menunjang seperti apa hasil yang kita butuhkan. Terus berikutnya adalah coba dihitung dulu, perlu nggak beli, kalau nggak perlu beli kita maksimalin dan kulik yang ada, termasuk juga aplikasi untuk mengedit hasilnya. Betul Mas Rudi? Iya. Kalau itu baru catatan saya, mungkin
ada pesan juga dari Mas Rudi nih buat teman-teman sekalian, apakah kiranya yang bisa disampaikan untuk teman-teman supaya dijadiin garis bawah dan pegangan untuk kita foto-fotoan? Jadi buat teman-teman yang menggunakan smartphone, jangan kecil hati sebenarnya. Untuk hasilnya, kalau untuk di digital media, sosial media itu bisa mirip-mirip menyerupai dengan digital kamera, atau mungkin justru bisa lebih bagus gitu. Tinggal tergantung yang tadi teman-teman lihat kira-kira mau pakai apps apa, atau ternyata fiturnya belum dipahami gitu. Jadi teman-teman harus fokus dulu dengan smartphone yang teman-teman miliki, dan ternyata yang ini lebih baik gitu. Kalau seandainya teman-teman sudah banyak mencoba, sudah banyak melatih, di situ akan berkembang dengan sendirinya. Hasil foto teman-teman akan lebih baik lagi gitu. Intinya teman-teman harus sering mencoba, sering belajar, dan sering untuk salah gitu. Kalau teman-teman tahu salah itu, lebih bagus begini deh, lebih bagus begini deh. Dan itu justru akan lebih baik lagi. Tapi kalau teman-teman tidak pernah mencoba, tidak pernah salah, jadi teman-teman nggak tahu. Gitu. Jadi kualitas itu didapatkan dari pengalaman teman-teman, bukan dari smartphone-nya, bukan dari digital kamera ya, tapi dari pengalaman teman-teman mencoba lagi. Oh ternyata yang lebih bagus seperti ini. Jadi untuk smartphone atau digital kamera juga bisa hasilnya saling menyaingi, hingga tergantung dari menggunakannya gitu. Oke. Untuk sebagai penutupnya, saya terima kasih untuk Studi Antik, untuk Zero Waste, sama Ibu Evi, sama Bu Lili, sama semua teman-teman di grup juga yang telah hadir dan telah datang. Mudah-mudahan semua yang saya sharingkan dapat bermanfaat, berguna untuk teman-teman, dan bisa dipraktekkan gitu. Yang penting teman-teman mencoba praktekkan dan sering berlatih gitu. Jadi semoga apa yang saya sharingkan dapat berguna untuk teman-teman dan bermanfaat ya. Mungkin untuk jualannya atau untuk apa segala. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wah, terima kasih banget Pak Rudi, ilmunya benar-benar bakalan dipraktekkan banget, janji ya, kita semua janji untuk praktekin banget. Terima kasih banget waktunya Pak Rudi, terima kasih Mbak Liliana, Mbak Dr. Lili, meskipun hadir secara virtual, tidak langsung, biasanya tampil juga Dr. Lili. Terima kasih, rumahnya sudah dipinjemin buat kita semua untuk berbagi ilmu. Mas Rudi, sukses selalu, teman-teman stay healthy. Jangan lupa nanti kita akan kirimkan materi dari Mas Rudi, di situ ada infonya kok, kelas-kelas Mas Rudi berikutnya yang lebih asik lagi, lebih ngulik lagi ya Mas Rudi ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu dan menjelang tahun baru 2021 ini, kebetulan malam ini adalah malam yang hari Jumat terakhir kita ada sesi ya. Berikutnya kita akan ketemu tahun depan, ketemu lagi di 2021, ketemu lagi di tanggal 8 Januari. See you all, stay healthy, bye-bye. Bye-bye.